selamat siang teman-teman. Iya, Oke, kakak-kakak ini dari Universitas PGRI Semarang. Kakak-kakak di sini akan menjelaskan nih kepada kalian apa sih kekerasan pada anak itu, mulai dari definisinya, data di lapangan, dan lain-lainnya nanti. Nah, sebelumnya izinkan kakak perkenalan ya. Perkenalkan, nama kakak Naila Zelfa Zekia dengan NPM 2310135. Asalnya dari Pati. Lanjut, Kak. saya Fadila Dwi Pangestu dengan NPM 2311056 dari Demak. Saya Cindy Iliana, NPM 2311046 dari Demak. Oke, lanjut ke materinya ya. Sudah ada atau belum? Belum. Sudah kelihatan, Kak. Oke. Ini sudah lihat. Nah, dari kekerasan sendiri itu ada kaitannya dengan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Jika kesehatan mental terganggu, maka kehidupannya pun akan sulit seimbang. Nah, data di lapangannya sendiri itu menurut WHO tahun 2020, sebagian besar terhadap anak terjadi di dalam keluarga. Berdasarkan data yang didapatkan oleh Official Statistics of Finland tahun 2019, tercatat sebanyak 2.600 kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Dan data dari KPI pada tahun 2020, 62% anak yang berusia 18 tahun kebanyakan mengalami kekerasan. Jumlah anak yang mengalami kekerasan fisik berada di 8,7 juta, sedangkan jumlah anak yang mengalami kekerasan verbal sendiri berada di 49,2 juta jiwa. Oke, dilanjutkan kakak ya. Silakan kak, dijelaskan dari faktor-faktornya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak. Yang pertama, ada faktor internal, di mana faktor yang berasal dari dalam diri individu atau keluarga yang meliputi pengetahuan, yaitu kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai dampak kekerasan terhadap anak. Nah, selanjutnya ada tingkat pendidikan, yaitu pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi cara seseorang menangani konflik atau stres. Yang kedua, ada faktor eksternal, di mana faktor tersebut berasal dari luar individu atau keluarga. Nah, itu meliputi yang pertama lingkungan, di mana kondisi lingkungan sosial seperti tempat tinggal yang tidak kondusif atau pengaruh buruk dari komunitas. Nah, selanjutnya ada faktor ekonomi, di mana kesulitan ekonomi dapat menjadi pemicu stres yang meningkatkan risiko kekerasan dalam keluarga. Sebentar ya. Lanjut, Kak. Selanjutnya ada dampak yang muncul akibat kekerasan terhadap anak. Nah, yang pertama itu, anak yang sering mengalami kekerasan, mereka akan mengingat semua tindak kekerasan yang dilakukan. Kedua, anak menjadi generasi lemah seperti agresif, apatis, pemarah, serta menarik diri. Ketiga, memiliki kecemasan berat, ketakutan yang berlebihan, serta depresi. Selanjutnya, memiliki gangguan tidur, di mana tidak dapat bersikap tegas, sulit beradaptasi dengan lingkungannya, dan merasa tidak percaya diri.
Yang terakhir, beresiko menjadi pelaku kekerasan terhadap orang lain dan juga terhadap anaknya kelak. Nah, kemudian ada penanganan kekerasan pada anak. Yang pertama, bisa dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan kepada orang tua. Yang kedua, intervensi kesehatan mental anak. Yang ketiga, peningkatan pola komunikasi dari keluarga. Yang keempat, dukungan ekonomi untuk keluarga. Lalu dilakukan peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan. Dan yang terakhir, bisa dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas. Oke, ajak orang sekitar kalian untuk stop melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, yang kedua dari kakak-kakak, kita akan melihatkan video singkat nih mengenai apa sih kekerasan terhadap anak itu, biar kita bisa mempelajari dan kita tahu pentingnya kekerasan terhadap anak, biar saling melindungi ya teman-teman. Sebentar. Sudah kelihatan videonya belum? Nah, itu tadi itu gambaran sedikit cuplikan video dari akhiri kekerasan terhadap anak. Kalian di sekitar kalian jika sedang mengalami kekerasan seperti teman kalian atau di lingkungan sekitar, kita bisa saling membantu agar sama-sama tidak ada kekerasan. Oke, selanjutnya dari kakak-kakak kita semua ini akan menyiapkan games. Nah, boleh Kak Cindy dijelaskan tolong gamesnya bagaimana? Baik, sebentar ya. Jadi game ini akan dibagi, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Misalnya 3 kelompok kecil yang berisi 3 sampai 5 orang. Nah, di setiap kelompok itu akan menunjuk 1 orang sebagai anak yang nanti akan dilindungi, sementara anggota lainnya akan menjadi pelindung si anak tersebut. Nah, dari kakak-kakak sendiri nanti akan menyiapkan 1 bola kecil atau gulungan kertas, itu tuh sebagai bentuk ancaman bagi anak yang berada di tengah. Nah, bola ini akan dilemparkan oleh kakak-kakak ke arah siswa yang menjadi anak di tengah. Nah, tugas dari teman-teman di sekitar sendiri itu untuk menjaga anak yang ada di tengah ini agar tidak terkena lemparan dari bola yang dilemparkan dari kakak-kakak ini.
Nah, itu caranya bisa melindungi menggunakan tangan atau tubuh teman-teman. Nah, anak yang di tengah ini tidak boleh bergerak. Itu cuma bisa mengandalkan pelindung yang ada di sekitar mereka. Setelah beberapa kali melempar, nanti akan gantian peran agar semua siswa itu bisa merasakan menjadi anak yang berada di tengah. Gitu, Kak. Baik, jadi intinya tadi yang sudah dijelaskan dari Kak Cindy, gamesnya itu kita yang berada di dalam lingkaran tersebut, kita harus melindungi yang ada di tengah, sehingga kita tidak boleh terkena lemparan apapun yang berada dari luar. Begitu ya Kak Cindy? Ya, Kak, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sama-sama Kak, terima kasih ya. Baik, berarti sudah tidak ada ditanyakan atau ingin ada yang ditanyakan? Dari aku belum ya Kak. Ada yang belum paham atau ada yang mau ditambahkan? Dari aku belum Kak. Nanti kalau misalnya ada menyusul. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya yang sudah mau mendengarkan. Mungkin apa sih itu dari kekerasan terhadap anak itu sendiri. Nah, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Kak.